Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zamzam di sini. Ya, beberapa minggu yang lalu sempat rilis Poco X3 Pro, yakni HP yang dengan julukan Beast Performance. Kenapa sih? Ya, pastinya karena chipsetnya. Nah, pada hari ini Zamzam mau sedikit sharing dan menyampaikan sedikit kelebihan dan kekurangan dari HP ini, Poco X3 Pro. Nah, kebetulan kenapa Zamzam berani nge-review, karena juga kebetulan kemarin kita beli HP-nya, jadi ya kita ngerasain bagaimana performance HP-nya, bagaimana ngerasain pas kita main game, ya itu kita udah lumayan paham lah. Oke, pertama dari sisi kelebihannya, yang pertama adalah seperti yang diomongkan dan yang memang benar kenyataannya, bahwasanya Poco X3 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 860, yang mana chipset 860 itu sebenarnya range-nya atau range harganya itu yang biasanya sih 7-10 juta bahkan lebih gitu kan. Nah, tapi di range harga 3.400.000 atau 3.999.000 itu kita sudah bisa merasakan chipset dengan harga yang mahal. Jadi yang bisa dibilang dengan chipset harga flagship lah gitu kan. Nah, ini dia Poco X3 Pro. Dan kedua, harganya. Nah, harga beserta dengan kapasitasnya. Jadi kan kalau teman-teman beli HP tuh ada yang 64 GB internal dengan RAM-nya 4 kayak gitu. Nah, ternyata di Poco X3 Pro ini dia nggak sedikit itu kapasitasnya, melainkan dengan harga 3.400.000, 3.499.000 atau 3.500.000 kita sudah bisa mendapatkan RAM 6 GB dengan internal 128. Masya Allah. Terus kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang ya, dan juga RAM-nya mungkin masih dirasa kurang, teman-teman bisa upgrade dengan mungkin duitnya kurang, bisa di ini dulu, bisa di apa? Tabung-tabung sedikit jadi 3.999.000 atau 4 juta. Nah, di 4 juta itu teman-teman udah bisa beli yang RAM-nya 8 dengan kapasitas internal 256 GB. Itu udah mau upload apa aja, udah simpen apa aja tuh udah jos lah pokoknya. Yuk, selanjutnya kita ngomongin masalah baterai. Nah, baterai yang digunakan Poco X3 Pro ini adalah 5160 mAh. Jadi 5160 mAh itu cangkupannya ya, dalam launching kemarin itu dikatakan bisa nonton video selama nonton video nih, kita nonton video streaming atau kita nonton video drakor selama 18 jam. Kemudian kita juga bisa nyalain kamera, terus kita nge-record, ya kita ngevideoin orang selama 6,5 jam. Itu baterainya baru habis. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa memainkan game selama jam. Nah, yang terakhir adalah kita bisa mendengarkan musik selama 117 jam. Buset, kayak misalnya Spotify atau Joox gitu, kita bisa dengerin selama segitu lamanya. Itu telinga udah kayak bentuk lambang aplikasi itu. Next, kecepatan storage atau kecepatan transfer data yang dimiliki oleh Poco X3 Pro ini adalah UFS 3.1 ya. Jadi yang biasanya di HP-HP dulu atau HP sebelumnya itu kan 2.1, 2.1. Jadi kecepatannya ketika dibandingkan dengan yang 3.1 itu bandingnya lumayan jauh sedikit. Jadi kayak kecepatan transfer datanya agak lebih cepat itu ya. Selanjutnya adalah kita lihat dari HP ini, selain layarnya yang lebar juga memiliki layar 120 MHz. Jadi lebih mulus aja gitu, apalagi ketika kita nge-scroll video gitu ya, atau nge-scroll Instagram, maka agak terlihat lebih mulus gitu dibandingkan HP yang mungkin apaan tuh yang lewat, Cok? Ya HP ini menggunakan 120 MHz. Jadi kecepatan atau kemulusan ketika kita nge-scroll media sosial itu serasa lebih smooth aja gitu. Dan kita bisa setting, ada settingannya.
Mungkin teman-teman yang nggak tahu, nanti kapan-kapan deh kita bakal upload di Instagram gitu ya, cara ngatur settingan. Dan juga memang sebenarnya semakin tinggi kualitas video atau kualitas display yang kita pakai, maka semakin cepat juga boros baterai yang kita gunakan. Jadi misalnya teman-teman pakai yang 120 Hz, maka baterainya juga bakal cepat habis gitu. Tapi enak aja gitu dilihat. Oke, next. Sebelum Zamzam upload video ini, Zamzam juga udah ngeliat dari reviewer yang lain termasuk Gadgetin. Nah, ternyata memang HP ini karena memang menggunakan chipset 860, ternyata HP kayak gini juga bisa panas gitu ya. Meskipun katanya ada liquid cooling, nggak tahu sih ada nggak sih. Ya pokoknya HP ini memang diprogramkan atau memang di launching untuk para gamer gitu. Nah, jadi untuk para gamer cocok banget nih untuk ini, apalagi layarnya gede gitu kan. Nah, mesinnya itu jadi 860 atau pokoknya yang seri 800 dulu itu memang dianggap sebagai seri yang cepat panas gitu. Ya, memang sih wajar karena otomatis ketika chipsetnya tinggi itu cocok juga untuk game-game yang berat gitu. Nah, ketika game berat dijalankan, maka kualitas dan juga mesin yang dipakai itu juga butuh kinerja yang lebih kuat gitu kan. Beda lagi kalau misalnya kita main Candy Crush. Ya, itu seperti Zamzam bilang bahwasanya ketika kita main game maka pasti akan ada panas. Bahkan ketika Zamzam ngeliat di review yang lain, itu ternyata panasnya bisa sampai 51 sampai dari 51 sampai ke 52 panasnya coba. Nah, tapi yang hebatnya gak ada drop sama sekali. Tapi jangan salah sangka. Kemarin pas Zamzam main dengan si Haidar untuk main game PUBG gitu kan, kita main bareng, ternyata ada drop sedikit, tiba-tiba ngedrop sendiri gitu. Nggak tahu itu memang dari sistemnya atau bagaimana, yang penting ya ngedrop aja sih itu kayak gitu. Pokoknya ada waktunya dia ngedrop. Ya wajar sih menurutku ya, mungkin karena masih tahap pengembangan gitu mungkin, atau nanti karena softwarenya, jadi siapa tahu nanti ada update baru dia akan lebih baik lagi, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang layarnya. Layarnya ini kan udah pakai Corning Gorilla 6 atau Corning Gorilla 6. Nah, jadi ketahanan ketika misalnya mungkin jatuh, dia akan lebih tahan daripada Corning Gorilla yang sebelumnya, yakni versi yang 5, kayak misalnya Redmi Note 8 atau Redmi Note 8 Pro. Kalau nggak salah Redmi Note 8 Pro sih kayaknya yang pakai itu ya. Nah, itu ketahanannya dia lebih tahan yang ini sih. Jadi meskipun yang di sini Corning Gorilla 6, tapi yang di belakangnya ini dia masih menggunakan plastik. Jadi teman-teman kalau perhatiin atau nih coba dengerin ya. Ya, masih plastik banget kan. Cuman ya mungkin itu juga menjadi alasan kenapa harganya diturunin. Jadi kayak ada yang di kualitasnya dibaikin, ada yang juga diturunin. Sama halnya kayak Poco F1 yang kemarin. Yang Poco F1 kemarin kan dia chipsetnya bagus, tapi kualitas dari HP-nya atau ya kualitas build quality-nya tuh agak kurang gitu. Kayak serasa HP murahan gitu sih, bukan murahan, HP murah. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang kelebihan, sekarang kita ngomongin tentang kelemahan. Nah, yang namanya HP ya, atau gadget kayak gitu, pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihan. Nah, sekarang kita fokus kepada kekurangannya. Kalau tadi kita ngomongin kelebihan mulai dari chipsetnya segala macam, sekarang kita ngomongin kelemahannya. Oke, kelemahan pertama kita bisa lihat dari fisiknya sendiri. Pertama, yakni berat. Ngomongin masalah beratnya itu kan ini kelihatan berat banget gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita nge-scroll Instagram atau nge-scroll media sosial, kadang posisinya kan kita suka baring-baring tuh. Wah, ini kalau jatuh ke Smackdown dengan HP ini, auto sariawan sih, sumpah sakit banget sih. Jadi HP ini kelihatan berat banget. Ya nggak berat-berat banget sih. Aku sih biasa-biasa aja sih. Cuman kan ada sebagian yang kurang suka dan agak risih gitu ketika menggunakan HP yang kayak gini. Kemudian bodinya yang terlalu gede dan juga agak lebar, ditambah lagi dengan kamera yang bentuknya bulat kayak gini. Jadi kayak seakan-akan why gitu loh. Ya kan? Jadi ya forward, kenapa harus kayak gini bentuknya? Oke, selanjutnya kita bisa lihat dari nih ketika kita buka nih ya. Dia punya soft cache. Nah, itu dia ada tulisan Poco gitu. Poco. Jadi kayak nunjukin Nilo Poco gitu. Ya sebenarnya
is okay sih, aman-aman aja. Cuman kan ada mungkin yang nggak seneng jadinya kayak, wah kenapa ada tulisan pokoknya gitu. But it's okay lah. Kemudian itu ada di bagian bug multi-touch. Jadi mungkin teman-teman di Play Store itu ada salah satu aplikasi, yang mana aplikasi itu bisa ngecek kualitas dari touch screens dari HP kita. Jadi kemarin pas aku cek ternyata kadang ada kayak ghost touch atau bug touch gitu. Jadi kayak ketika kita nekan, kita pakai jari kita 5 sampai 10 jari ketika kita tempelkan di sini, tiba-tiba dikedip-kedip gitu. Nah, ternyata itu bisa dibilang sebagai bug touch atau kayak ghost touch gitu ya. Jadi kadang sensitivitas displaynya itu kurang bisa menyesuaikan dengan sentuhan yang kita inginkan gitu. Ngomong apa iki? Oke, selanjutnya adalah kita ngomongin dari kamera. Aku tuh bisa ngebedain orang ngupload story lewat Xiaomi atau enggak. Jadi kayak kelihatan banget gitu ya. Ketika dia ngupload story, dia pakai HP apa, itu kelihatan banget. Apalagi kalau pakai iPhone kan tuh kelihatan banget ya bedanya ya. Nah, biasanya kalau Xiaomi itu kelihatan banget gitu kualitas dari videonya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, tapi sekarang kita fokus kepada kameranya nih. Kamera Xiaomi yang ini, Poco X3 Pro ini kualitas jadi karena chipsetnya dinaikin, kemudian udah 120 Hz, kemudian baterainya 5160 mAh, kapasitasnya banyak. Tapi ternyata kameranya di downgrade, jadi diturunin gitu kualitas kameranya. Jadi mungkin ketika teman-teman ngebandingin yang HP ini dengan HP yang Poco X3 NFC, itu kelihatannya yang ini lebih diturunin kualitas videonya. Ya memang wajar sih, karena memang fokusin kepada game gitu kan. Jadi ya menurutku sih aman-aman aja ya. Memang wajar sih, karena kalau misalnya kameranya tetap disamain, bisa jadi harganya nggak 4 juta, bisa jadi harganya jadi 4.500.000 atau 4 juta naik ke atas gitu kan. Dan bisa jadi dengan harga segitu orang-orang akan milih HP yang lain gitu. Tapi karena chipsetnya udah bagus, dengan harga 3.449.000 atau 3.500.000 sampai 4 juta, itu sangat tertarik. Bahkan aku sendiri pun kemarin mau beli itu HP. Ini kan ngomongin kekurangan. Oke, selanjutnya pas Zamzam cek tadi, Zamzam kira nih HP-nya udah dual SIM gitu. Ternyata dia cuma ada satu doang. Jadi slotnya yang satu untuk micro SD, dan yang satunya untuk masukin paket internet. Bukan, kartu induk. Kartu induk apa sih kartu induk? Nomor HP gitu, nomor HP gitu. Jadi masukin. Jadi cuma ada 2 slot gitu. Dan ngeliat-ngeliat di YouTube sih katanya ada solusinya gitu biar bisa bisa jadi triple slot gitu, bisa. Tapi nggak ngerti deh aku caranya gimana itu. Oke, next aja ya. Oh ya, dan yang terakhir adalah beberapa hari setelah kita beli, itu HP-nya di bagian yang di sini itu kayak nggak bisa disentuh sama sekali. Ternyata ketika kita ke official store-nya, ternyata awalnya katanya softwarenya, akhirnya perbaiki softwarenya. Oke, habis itu HP-nya bagus lagi. Beberapa hari kemudian HP-nya jelek lagi kualitasnya, jadi nggak bisa disentuh kayak gini. Ininya nggak bisa disentuh bagian sini. Akhirnya kita bawa lagi ke sana, ternyata hardware-nya diganti, LCD-nya. Ternyata setelah diperbaiki, oke bagus. Besoknya lagi ternyata sama juga. Kita nggak ngerti. Ini sebenarnya problem ini terjadi hanya di HP adekku saja, atau bisa jadi dengan HP kalian juga sama. Kalau misalnya memang bener-bener iya sama, kira-kira kenapa ya? Apakah pengaruh dari chipsetnya? Pas kemarin ku tanya-tanya sih katanya bukan karena pengaruh chipset, itu memang pengaruh dari hardware-nya. Memang lagi apesnya aja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ngerasain dengan hal yang sama, nggak bisa disentuh, ada salah satu bagian layar yang nggak bisa disentuh, itu artinya kita senasib bro. Oke, itu aja sih yang bisa Zamzam review pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa jadi referensi buat kita semua ya. Nah, buat teman-teman silahkan dipilih. Dari kelebihan sudah tak bilang, kekurangannya udah tak bilang, tanpa dikurang dan tanpa dilebihkan. Ya,
Ini real dari kita semua, dari apa yang menurutku rasain dan menurut adikku rasakan. Oke, itu aja video Zamzam kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga bisa menjadi referensi buat kita semua. Thank you very much and see you on the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar? Ngantuk, we. Udah. Besok kita review apa lagi ya?